Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah analisa kami yang bergerak di bidang usaha fotografi dengan judul Analisa Proses Bisnis Studio Fotografi pada GP Kurnia Fotografi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Ada Afif Kurniawan, saya sendiri, David Daryanto, Ika Fauzia Kemalasari, Nuraini, dan Okida Putra Tangguh Polon. Baik, lanjut saja langsung ke pembahasannya. Latar belakang, teknologi fotografi semakin hari semakin maju, mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap foto yang berkualitas. Ini terlihat dari kualitas gambar yang diperoleh dari hasil cetak foto. Teknologi di bidang fotografi yang lebih maju juga menghemat waktu dalam pembuatan foto. Teknologi fotografi yang didukung fasilitas memadai sering dikenal dengan studio fotografi digital. Usaha studio fotografi selain membantu masyarakat terhadap kebutuhan fotografi mereka, juga merupakan lahan usaha yang mampu menyerap beberapa tenaga kerja. Beberapa kalangan terlebih pelajar telah menjalan usaha serupa, namun masih bersifat magang di studio digital milik salah satu perusahaan. Melihat peluang pasar yang masih besar dan menjanjikan, maka kami berinisiatif membuka usaha studio fotografi digital sendiri. Tujuan rencana strategis memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang fotografi dan desain grafis editing foto, memberikan kepuasan kepada konsumen, membuat usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan, fungsi rencana strategis, fungsi utama sebagai salah satu bentuk apresiasi seni. Tiap foto yang dihasilkan akan menciptakan suatu hiburan tersendiri bagi yang memandang. Setiap foto yang dipamerkan akan menimbulkan interpretasi atau konflik bagi setiap orang yang menikmati. Faktor pendukung keberhasilannya yaitu mempunyai kamera DSLR beserta penunjangnya yang canggih, mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, serta pemasaran yang kreatif, serta pelayanan yang baik. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Nuraini. Analisis situasi organisasi atau perusahaan. Analisis SWOT di sini ada 4. Yang pertama, kekuatan. Kedua, kelemahan. Yang ketiga, peluang. Dan keempat, ancaman. Yang pertama, di sini ada kekuatan. Pelayanan yang ramah, dekat dengan pelanggan, dan selalu siap saat diperlukan. Fotografer handal yang menguasai fotografi dengan baik. Yang ketiga, memiliki kamera tercanggih yang dapat menghasilkan gambar yang bagus. Yang kedua ada kelemahan. Ada beberapa peralatan yang belum begitu lengkap di studio seperti software pengolah gambar yang sering error, kamera, tripod, serta lensa yang jumlahnya kurang. Tenaga fotografer yang kurang sehingga permintaan pelanggan sering ditolak pada beberapa kasus. Yang ketiga ada peluang. Masyarakat sekarang sudah banyak yang suka pada dokumentasi pribadi maupun keluarga sehingga peluang dalam bisnis ini semakin besar dari waktu ke waktu. Setiap ada acara foto atau video prewedding dan pernikahan, kami selalu dipanggil untuk mengabdikan momen tersebut. Dengan itu, kami semakin sadar akan besarnya peluang yang ada, dan kami pun berusaha memaksimalkan pelayanan kepada mereka. Yang keempat, ada ancaman. Persaingan di dunia usaha yang semakin ketat menyebabkan pangsa pasar kami menurun. Lagi pula, orang sudah memiliki kamera maupun alat potret pribadi lainnya, sehingga mereka kadang tidak terlalu membutuhkan jasa kami. Di samping itu, orang juga sudah menguasai olah foto sendiri di komputer masing-masing dengan software yang sangat beragam dan mudah diperoleh.
Berikut adalah struktur organisasi dari CV Kurnia Fotografi. Di urutan teratas ada pemilik, kemudian di bawahnya ada fotografer, editor, dan keuangan. Sebagai pemilik atau owner memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam usaha studio foto yang ia miliki. Fotografer, di dalam studio foto ini terbagi 3 fotografer yang masing-masing tugasnya berbeda. Fotografer utama, tugasnya adalah melakukan tugasnya dengan kamera utama. Fotografer backing, tugasnya adalah sebagai backingan fotografer utama jikalau terjadi masalah. Seperti mungkin fotografer utama tertinggal momen yang tepat, maka dapat di-backing oleh fotografer backingan. Fotografer candid, tugasnya adalah hanya untuk memotret momen-momen tertentu seperti momen yang tidak terlibat di hasil foto yang sudah dicetak. Editor, tugas editor di sini adalah mengedit semua file yang telah diambil oleh 3 fotografer yang dibantu oleh beberapa asistennya. Keuangan, tugas keuangan di sini adalah menerima transaksi pembayaran. Next. Selanjutnya, untuk visi dan misi akan dijelaskan oleh Saudari Ika. Silakan. Untuk visi. Visi menyediakan jasa foto dan video unggulan dalam memberi pelayanan dan hasil yang berkualitas dengan harga yang murah serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan menggunakan keterampilan yang khusus untuk menghasilkan gambar menakjubkan yang akan menyampaikan cerita-cerita Anda sesuai dengan keinginan Anda. Untuk misinya, ialah 1. Memberikan pelayanan jasa secara maksimal dengan harga yang cukup terjangkau. 2. Memberikan kualitas fotografer dan teknologi sesuai dengan perkembangan. 3. Meningkatkan pelayanan jasa secara berkala seiring kemajuannya zaman. 4. Meningkatkan pemotretan yang inovatif. Tujuannya ialah 1. Dapat memperluas pasar fotografi yang menjangkau daerah-daerah Indonesia. 2. Mampu membangun studio sendiri dengan fasilitas yang memadai. 3. Mampu menjual jasa yang ditawarkan sesuai dengan target pasar fotografi. Untuk sasarannya, sasaran utama perusahaan mencakup menghasilkan sumber daya manusia dalam perusahaan untuk selalu up to date dengan dunia fotografi. Menghasilkan aplikasi fotografi berbasis web yang tepat kepada konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Okida Putra. Ini adalah tabel rencana strategis. Baseline 2018, sasaran. Yang pertama udah uraian. Uraiannya meningkatnya kebutuhan akan permintaan dari klien. Indikatornya banyak orang untuk menggunakan jasa fotografi. Cara mencapainya, yang pertama kebijakan. Memperbanyak pencarian customer melalui media sosial serta penyebaran brosur-brosur. Yang kedua, programnya melakukan promosi media sosial dan promosi secara online. Yang ketiga, kegiatan memberikan demo karena mengetahui kami dari program promosi. Baseline 2019, sasaran uraiannya yang pertama, kurang tertariknya orang-orang terhadap jasa fotografi. Indikatornya, banyak orang-orang yang memakai jasa fotografi. Cara mencapai, yang pertama kebijakan, memperbanyak informasi mengenai keuntungan dan kepuasan memakai jasa fotografi. Programnya melakukan kunjungan ke calon customer. Kegiatannya memberikan informasi kepada calon customer bagaimana memberikan hasil foto-foto atau video agar customer tertarik serta harga yang terjangkau. Baseline tahun 2020, sasaran uraiannya mahalnya jasa fotografi yang menyesuaikan keinginan pelanggan. Indikatornya, banyak calon customer yang membandingkan langsung harga jasa fotografi Kurnia dengan fotografi lainnya. Cara mencapainya, kebijakan, memberikan harga sesuai kepada calon customer. Programnya spesial diskon atau potongan harga. Kegiatannya pihak kami dapat memberikan spesial diskonnya dengan tingkat kesulitan.
Kesimpulannya, dalam menjalani bisnis dalam bidang fotografi, ada keuntungan dan kerugiannya. Hal yang terpenting dalam memulai usaha kita, memiliki rasa percaya diri, tidak mudah menyerah, dan terus berikan yang terbaik buat pelanggan. Sehingga usaha kita berjalan dengan lancar, dan pelanggan tidak kecewa dengan kinerja kita sebagai fotografer. Jika kinerja kita sebagai fotografer bagus, maka pelanggan pun tidak takut membayar mahal untuk hasil dan dari kinerja kita itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.